Yahudi dan ada sebagian yang mengaku bahwasan dia adalah utusan. Lalu di hadapan Anda, Yesus mengatakan bahwasan dia telah turun dari surga. Anda menyimpulkan dia Tuhan atau bukan? Nah, ini harus dibedakan. Orang-orang itu, saya di saat itu sudah mengenal Tuhan belum? Ya, Kalau saya sudah mengenal Tuhan, berarti tentu saya punya rujukan. Iya toh, saya punya rujukan. Anda sudah mengenal Tuhan pada waktu itu ketika Anda bersama-sama dengan Yesus dan Anda membaca di dalam kitab suci, di kitabnya para nabi, itu sudah tercatat bahwasan Tuhan berada di surga bersama malaikat. Lalu tiba-tiba ada seorang yang datang ke dunia ke dalam kalangan Yahudi menjadi rabi, menjadi imam besar yang diyakini sebagian menjadi seorang nabi. Lalu di hadapan Anda dia mengaku bahwasan dia telah turun dari surga. Apa tanggapan Anda kepada dia dan apa kesimpulannya? Tetap manusia, bro. Oke. Tetap Di manusia. dalam dogmatis Alkitab Perjanjian Lama, apakah ada manusia yang turun dari surga? Kalau bicara secara konteks teks, nggak ada. Yesus keluar dari ibunya. Yang Oke, orang baik. manusia lihat ya, yang manusia lihat itu dia lahir. Oke. Itu yang manusia lihat, gitu loh. Oke, baik. Secara kasat mata, Anda mengatakan Yesus itu tidak turun dari surga, Tidak. tetapi dia dilahirkan dari seorang Iya, wanita. Sepakat? memang begitu faktanya. Sekarang Baik. saya tanya Meme, tidak ada orang yang tahu kalau dia itu raja. Lalu dia memakai atribut rakyat jelata. Apakah orang akan bilang dia raja? Enggak, bro. Oke, baik. Kecuali orang yang sudah mengenal dia, mungkin ada pernah lihat di istana, itu raja. Mungkin dia akan ada rasa hormat itu. Tapi kalau Oke, orang yang nggak baik. tahu, Oke, tetap baik. lihat dia rakyat gitu loh. Ketika dia mengatakan bahwasan dia telah turun dari surga dan Anda tidak percaya, alasannya karena dia adalah seorang manusia. Ya sama, ketika raja berpenampilan rakyat, kalau dia katakan dia raja, nggak ada yang percaya. Enggak, Karena nggak ada yang pertanyaan tahu dia gitu loh. Sabar dulu, sabarlah Bu. Ah. Ketika dia mengaku di hadapan Anda, lalu dia mengatakan saya telah turun dari surga dan Anda menolak dan alasan Anda itu karena dia adalah seorang manusia, jadi bagaimana mungkin dia turun dari surga? Ya faktanya begitu. Ketika dia mengatakan dia dari surga, berarti bukan orang bilang dia Tuhan, bukan. Mungkin yang lain pemaknanya. Karena faktanya dia keluar dari ibunya. Oke. Nah sekarang ditanya dibalik, maksudnya apa? Saya datang dari surga itu maksudnya apa? Sementara Baik. dia dari ibunya dilahirkan. Oke, Nah, baik. bagaimana? Saya jelaskan kepada Anda. Dia datang dari surga itu adalah datang secara tidak kelihatan, bermanifestasi. Ya sudah, dari mana orang tahu sudah tidak kelihatan? Sabar Dari dulu. mana tahu? Jadi? Ya, sabar. Dia datang ke dunia sebagai yang tidak kelihatan yang bermanifestasi di dalam perut Maria. Itu yang disebut dengan ilmu manifestasi. Nah, apa alasan saya menanyakan kepada Anda ketika Yesus di hadapan Anda dia mengatakan dia telah turun dari surga, lalu Anda menyimpulkan dia bukan Tuhan. Maka saya di sini sebagai penentang Anda, saya mengatakan saya menyimpulkan dia adalah Tuhan. Dasar saya apa? Alkitab. Nah, dasarnya begini, dengar. Di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru tertulis bahwasan yang tinggal di surga itu hanya Tuhan dan malaikat. Tidak ada nabi yang tinggal di surga lalu diturunkan ke bumi. Nah, kita lihat Yesus ketika dia berada di bumi, dalam pengajarannya kepada murid-muridnya, apakah dia menyamakan dirinya dengan malaikat? Apakah dia pernah mengeluarkan sebuah kalimat yang mengatakan kepada murid-murid yang bahwasan saya dan malaikat adalah satu? Siapa yang melihat malaikat, siapa yang melihat aku, dia telah melihat malaikat. Ya karena yang ngajarin dia bukan malaikat. Yang ngajarin dia Sabar. Bapak. Lu gimana sih, Me? Semudah itu loh, Me. Semudah itu. Nah, inilah membuktikan bahwasan Yesus bukan malaikat. Nah, kita lihat ketika dalam pengajarannya dia menyamakan dirinya dengan siapa? Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan yang berada di surga yang bersama-sama malaikat. Maka yang bisa turun dari surga itu hanya ada dua, hanya ada Tuhan dan malaikat. Mana ada Yesus menyamakan diri dengan Tuhan? Gak ada. Itu tuduhan. Iya, Itu betul. tuduhan Yahudi kepada dia. Lalu dibantahlah sama Yesus dalam persidangan. Yesus berkata, aku anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Itu menunjukkan dia tidak sedang menyamakan diri, Me. Kenapa dipaksa? Kenapa kalian benarkan orang Yahudi? Kenapa kalian benarkan tuduhan-tuduhan itu? Berarti begini saya tanya kamu, Me. Apakah di dalam pengadilan Kayafas itu Yesus tersalah atas tuduhan itu? Kutanya dulu. Yesus tersalah atau tidak? Tuduhan dalam konteks apa di situ? Loh, kan mereka menganggap dia itu, menuduh dia karena sudah habis akal ya orang-orang Yahudi. Sudah uji dia dengan membawa perempuan, sudah membantah dia, menuduh dia menyalahi hari Sabat. Semua Yesus bantah. Ya kan? Terakhir sudah hilang akal, akhirnya sudah bikin tuduhan yang berat lah sudah.
bilang dia sedang menyamakan diri dengan Tuhan, itu hukum yang paling keras dalam Yahudi. Itu langsung dihukum mati. Itu Nah, pun udah pertanyaannya apakah terbukti Yesus mengakui di pengadilan bahwa dia menyamakan diri dengan Tuhan? Tidak. Justru Yesus membantah. Yesus mengatakan anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Loh, Betul. apa anak manusia setara dengan yang maha kuasa? Aku tanya sama Me, setara nggak? Nggak setara, Me. Kenapa kau membenarkan Oke, musuh-musuh Yesus? Gitu loh. Oke, baik. Ya, oke. Tadi juga siapa Oke, nih baik, tadi saya jawab Jeki? ya. Saya jawab. Tunggu dulu. Tadi Jeki tadi bilang Netral, sabar dulu, saya jawab. yang menghuni surga hanya malaikat dan Bapak. Tidak dong, yang di sebelah kanan Bapak itu siapa? Kan Yesus. Ya kan? Oke, baik. Sabar ya. Iya, sabar saya jelaskan, Bu. Ibu menyimpulkan yang di sebelah kanan itu Yesus, tetapi Ibu harus tahu bahwasan keberadaan di surga itu tidak pernah dijelaskan, bahwasan selain daripada Tuhan dan malaikat tidak ada lagi nabi-nabi yang tinggal di surga sebelum diturunkan ke bumi. Ibu harus paham itu. Saya lanjutkan lagi, Bu ya. Berkaitan tentang duduk Kalau sebelah nabi kanan Allah memang Bapa itu, enggak. kekristenan Betul. itu sepakat kami tidak meyakini ayat. Ibu sabar dulu, Bu. Aduh, saya lagi menjelaskan. Sabar, Bu, netral ya, sabar. Ibu sabar Biarkan dulu dia deh. Lanjut. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Yesus mengatakan dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, ayat itu kami meyakini bahwasan di ayat itu tidak berbicara tentang literal, tetapi ayat itu majas. Kalau sudah dikatakan majas berarti perumpamaan. Sama juga. seperti Yohanes 1 ayat 18. Sabar. Nah, sama seperti macam Yohanes 1 ayat 18, di situ juga majas. Yesus mengatakan dia adalah anak tunggal yang duduk di pangkuan Bapa. Nah, kalau kita menggunakan tafsir ayat tersebut menggunakan literal, bagaimana mungkin Yesus setiap hari dipangku oleh Tuhan di surga? Nah, inilah dasar kekristenan itu menafsirkan ayat tersebut adalah bukan literal tetapi izin. majas. Iya, sama dengan Anda mengatakan perkataan Yesus tadi, aku datang dari surga. Sementara faktanya dia dari Maria. Berarti itu majas. Majas. Tidak ada satu nabi yang datang dari surga, nggak ada. Yang turun hidup, yang ada cuma Krishna. Dia dari nirwana jatuh langsung, dia jatuh dalam bentuk anak manusia, lalu dipelihara sama ibunya itu, perempuan itu. Nggak ada. Yesus faktanya dia lahir. Majas bahwa itu datang dari surga, itu ya perintah dari sana, kehendak dari sana, seperti Petrus bilang. Yesus ini dari Nazaret ini yang telah ditentukan oleh Allah. Sudah dipilih dia. Dari mana? Apakah sejak dia dilahirkan? Enggak, sebelum dia dilahirkan dia sudah dipilih gitu loh. Itu maksudnya. Oke, saya tanya kepada Abu Habib. Saya tanya Enggak, kepada Abu netral. Habib. Betul kan? Betul. Oke, Abu Habib saya tanya. Isa itu rohnya itu berasal dari mana? Semua yang hidup ini rohnya dari, nggak ada orang tua yang bikin roh, nggak ada, Iya. nggak ada Iya. bro. Kami meniupkan roh kami. Oke, roh itu berasal dari mana? Ya dari Tuhan, bukan Tuhan. Ketika Iya. Allah menyuruh Jibril meniupkan roh itu masuk ke dalam perut Maria, ketika roh itu masuk ke dalam, dilihat secara kasat mata atau tidak? Enggak lah, Ya tidak Anda yakin lah. roh itu dari surga? iyalah, karena dia Anda hidup. yakin nggak bahwasan roh Gini, itu dari Tuhan? karena dia hidup gitu loh. Yang Iya. menghidupkan manusia itu roh. Iblis nggak bisa bikin roh. Manusia nggak bisa bikin roh, cuman Tuhan yang bisa. Mau bilang percaya atau tidak, kalau dia mati boleh. Ini dia hidup kok. Tuh, lagi pula dengar di Matius 1 nomor 18. Ini saya mau bilang kamu, Yesus itu roh apa dari roh? Nih, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ini pertanyaan saya, mengandung Roh Kudus atau mengandung dari Roh Kudus? Oke, mengandung dari roh kudus itu maknanya baik, begini. berarti di dalam perut Maria itu apa? Roh Kudus atau bukan? Iya, sabar dulu, saya jelaskan. Dengar, dia mengandung dari roh kudus ini, kita bisa memaknai ada dua. Mengandung dari roh kudus adalah hasil kandungan tersebut adalah hasil kemahakuasaan Tuhan sehingga dia menjadi hamil. Maka dikatakan dia mengandung dari roh kudus. Oke. Lalu yang kedua, sabar dulu. Aduh, sabar dulu. Iya, terus. Oke, saya ikutin narasimu. Nanti saya bantah. Dengar. Sabar dulu ya. Mengandung dari roh kudus kita bisa memaknai ada dua makna.
Makna yang pertama adalah karena Tuhan Maha Kuasa sehingga membuat Maria yang tidak melakukan hubungan badan dengan laki-laki dia bisa hamil. Itu disebut mengandung dari Roh Kudus. Yang kedua, kira-kira yang di dalam kandungan Maria itu Roh Kudus atau bukan? Bukan. Nah, ini Lukas 1 pertanyaannya. nomor 30. Lukas 1 nomor 30. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sudah jelas kok. Mau apa lagi? Yang di dalam perut Iya, Maria iya. itu anak laki-laki. Loh. Ini sesuai dengan data loh. Kau Coba, dia betul yang tadi kau bilang dia mengandung dari Roh Kudus, artinya yang menjadikan dia hamil itu adalah kekuasaan Tuhan, ya kan? Tapi yang di dalam perut Maria itu siapa? Lukas 1 nomor 31. Engkau akan mengandung dan melahirkan bukan seorang Roh Kudus atau mengandung Roh Kudus, enggak, seorang anak laki-laki. Nah, coba Anda baca Lukas 1. Justru Yohanes itu dipenuhi Roh Kudus dari dalam rahim. Dari dalam rahim. Coba bayangkan. Tapi Yohanes gak jadi Tuhan. Hah? Oke, Gak jadi gantian. Tuhan Yohanes. gantian. Sepakat. Engkau akan mengandung Aku tambahin. seorang. Aku tambahin sebentar Dokter Jeki ya. Jadi mengandung dari Roh Kudus itu maknanya mengandung dari, jadi Yesus itu anaknya Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Artinya itu. Berarti anak Roh Kudus itu orang. Anak orang, begitu. Jadi yang Roh Kudus gini. selingkuh dengan manusia. Ya, Persis gini, kayak Bang. dewa. Dewa kawin dengan manusia. Anaknya setengah dewa, setengah manusia. Kalian ini aneh loh. Serius. Maria mengandung dari Roh Bentar Kudus. Pak, ya bentar kan? Pak, biar Pak Abu Sebentar. sabar bentar ya. Pak Abu, saya lanjutkan dulu ya. Oke lah. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Jadi Abu menyimpulkan yang dilahirkan di situ bukan Roh Kudus, tetapi yang dilahirkan di situ adalah manusia dan laki-laki. Kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang lahir di situ adalah firman yang telah menjadi manusia tadi yang kamu maksud. Masa perkataan orang lain kalah dengan Yesus? Gimana sih? Kalian ini pengikut Yesus apa pembantah Yesus nih? Saya heran loh. Harusnya kan Yesus yang lebih diunggulkan. Yesus kalahkan perkataan manusia biasa. Ini enggak, manusia lain kalahkan Yesus. Gimana sih? Hanya untuk menjadikan Yesus sebagaimana yang kalian mau, kalian patahkan perkataan Yesus. Itu loh. Padahal Yesus bilang, akulah Oke. jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa. Sekarang bagaimana bisa Yohanes ngomong kayak begitu seolah-olah dia lebih tahu tentang Bapa daripada Yesus. Yesus nggak pernah ngomong Oke, begitu loh. baik. Coba Saya jawab ya. cari perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dia firman. Atau dia memberitahukan bahwa posisi awal dia itu begini. Nggak ada, semua itu dari ilustrasi aja. Ilustrasi sang penulis itu. Sabar dulu gantin. Jadi begini, Abu harus tahu dalam konteks diskusi ketika sajian-sajian Alkitab itu wajib untuk kita jelaskan dan tidak boleh kita memilah-milah bahwasan ini perkataan Yesus dan ini bukan perkataan. Baik, sekarang saya tanya Anda. Ini keyakinan sebentar, Ben. Untuk memastikan narasimu aja tadi. Memastikan apa betul seperti itu. Saya tanya sama Meme, kau percaya nggak ada orang yang mengenal Bapa daripada Yesus? Kau percaya nggak? Percaya. Kenapa kau sandingkan yang lain? Sementara perkataan itu tidak keluar dari Yesus. Coba bayangkan. Sabar gantian. Saya ulangi sekali lagi. Ketika dalam diskusi berkaitan tentang Alkitab, itu semua yang tertulis di dalam Alkitab itu wajib untuk kita jelaskan dan tidak boleh kita memilah-milah. Nah, saya mengatakan, sabar dulu Abu, sabar. Saya mengatakan teman-teman muslim ini ketika dalam diskusi mereka menggunakan standar ganda. Nah, standar ganda bukan apa yang standar mereka- ganda, Sabar. kecuali begini, kau mengatakan bahwa ketika Yesus berbicara tentang Bapa, kau tidak meyakini bahwa cuma Yesus saja yang tahu Bapa, kecuali itu. Baru kalau kita pilih, kau mengatakan demikian. Kan kau sendiri yakin. Oke, Mana sabar, kami sabar, pilih? sabar. Coba. Di mana kami Sabar. paksa kau untuk percaya? Jangan percaya Yesus saja, percaya yang lain. Kau nggak mau. Oke, baik, sabar. Gantian Abu. Belum selesai. Kalau udah selesai baru dibantai ya. Kenapa saya mengatakan umat muslim ketika dalam diskusi selalu menggunakan standar ganda? Ketika mereka melakukan penyerangan terhadap orang Kristen dalam konteks diskusi, mereka mengambil daripada surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus atau rasul-rasul yang lain, itu mereka diperbolehkan.
Bukan, Tapi dalam ketika- konteks sabar, apa sabar, sabar. dulu? Konteks Sabar, apa sabar, dulu? sabar, bentar, sebelum selesai. Ketika kami menjelaskan dari tulisan para rasul, mereka mengatakan kalian lebih percaya Yesus atau para rasul. Nah, standar ganda yang digunakan di sini sudah ketahuan belangnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Sebentar, saya bantah dulu, Izin. Ini bicara ketuhanan, bukan bicara sebuah peristiwa. Kalau itu bolehlah, kau bisa berasumsi demikian. Sekarang ini sesuai keyakinanmu, saya tidak paksa. Kau sendiri jawab. Saya tanya, apakah, dan bersesuaikan dengan dalil kan? Hanya Yesus yang duduk di pangkuan Bapa yang mengenal Bapa. Tidak ada seorang pun, kata Yesus. Sekarang saya tanya Anda, apakah Anda percaya bahwa selain Yesus ada yang mengenal Bapa daripada Yesus? Kau sendiri yakin? Ini bicara konteksnya mengenal Bapa ini, Allah tadi. Yang berkaitan dengan Yohanes 1:1 juga berbicara tentang itu. Dari mana Yohanes tahu bahwa pertama pada mulanya itu firman. Terus firman bersama-sama. Memang Yohanes tahu Allah. Kalau bilang dia tahu dari Yesus, kapan Yesus ngomong ke dia? Bagaimana hal sefundamental ini, sepenting ini, tidak ada ucapan Yesus. Kalau ucapan Yesus, yang lain kemudian para murid mengatakan yang sama, oke, itu dari Yesus. Walaupun yang ngomong itu murid, karena ada perkataan Yesus. Ini nggak ada. Bahkan Yesus sama sekali tidak pernah mengatakan dirinya firman. Coba lihat, di mana Yesus menyampaikan bahwa dia itu firman. Nggak ada. Yang ada dia mengatakan, dia menyampaikan firman. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nggak pernah dia bilang dia firman, nggak ada. Terus kenapa harus kalian kembali ke Yohanes lagi bicara seolah-olah selain Yesus ada Yohanes mengenal Bapa. Tanpa Yesus dia bisa tahu. Itu loh, itu konsekuensi logisnya. Kalau kau sudah yakin bahwa cuma Yesus yang tahu Bapa, kenapa kau kutip yang lain sementara Yesus tidak berbicara soal itu? Bahkan Yesus singgung sedikit pun bahwa dia adalah firman, itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Coba kau cari dari Matius sampai Wahyu. Coba ada indikasi yang Yesus mengatakan itu firman. Gantian, Abu, Kisi-kisi gantian. dikit ya, tipis-tipis aja. Nggak usah tebal, tipis saja. Ada nggak? Nggak ada, bro. Saya sudah cari. Bahkan kenapa? Saya bilang, saya pakai pandangan scholar yang terkenal. Dia mengatakan, kalau Yohanes 1:1 dipaksa bahwa logos itu adalah Yesus, maka bertentangan dengan keseluruhan ayat di dalam Alkitab. Itu kata dia. Kata dia Oke, gitu saya loh. lanjutkan, boleh ya gantian ya. Baterainya Oke, low. Saya lanjutkan. Jadi, apa dasarnya orang Kristen itu bisa menggunakan tulisan para rasul? Apakah para rasul lebih tahu daripada Yesus? Nah, sekarang dasar kami menggunakan kitab para rasul yang selalu dilarang oleh umat muslim dalam konteks standar ganda mereka. Nah, alasan umat Kristen menggunakan tulisan para rasul itu pertama, di dalam Alkitab sudah sangat dijelaskan. Segala tulisan yang ada di dalam Alkitab itu sudah diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, ini klaim yang sudah tertulis yang tidak bisa dibantah secara dogmatis. Teman-teman harus tahu, saya ulang sekali lagi ya. Klaim secara dogmatis yang sudah tertulis tidak akan bisa dibantah karena ini dogmatis, sama seperti klaim dogmatis yang ada di dalam Al-Quran. Muhammad mengaku sebagai nabi, itu dogmatis, dan secara tertulis yang tidak bisa dibantah itu klaim, Pak. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Saya sudah menampilkan ayatnya dan saya sudah menyebutkan bahwasan segala tulisan itu sudah diilhamkan oleh Roh Kudus, maka kami berhak untuk menggunakan kitab-kitab yang dicatat oleh para rasul. Abu Adit sepakat atau tidak? Oke, saya ikuti mau. Berarti perkataan Yesus bisa dibantah. Kenapa? Karena perkataan mereka dalam tulisan itu juga diilhami Roh Kudus. Kalaupun bertentangan, maka akan ada pilihan di situ. Mau ikut Yesus boleh, ikut para murid juga boleh. Kayak gitu keimanan kalian. Astaga. Lalu Yesus ini jadi apa? Awalnya Yesus jadi seseorang yang istimewa. Lalu gara-gara diilhami penulis ini dengan Roh Kudus, adapun perkataan mereka berbeda, Yesus tidak jadi spesial lagi. Udah jadi pilihan gitu. Di mana spesialnya ketika ada pilihan? Yang disebut the only one itu tidak ada dua, tidak ada tiga. Dia spesial. Umpama buat mobil, ya satu-satunya yang ada di dunia, maka dia spesial. Kalau sudah ada mobil yang serupa dengan itu, sudah nggak spesial lagi, bro. Itu logika manusia ya. Kalau berbicara sesuatu yang istimewa itu. Artinya Abu sudah sepakat bahwasan kami berhak untuk menggunakan kitab kami. Iya, nggak apa-apa. Tapi kami bisa melihat konsekuensi keimanan kalian itu menjadi naik baik. turun rapuh, ya tolak Berarti sudah terima bisa gitu. saya lanjutkan lah ya. Ya silakan. Udah bisa saya lanjutkan penjelasan. Mending ibu netral, konsisten gitu. Konsisten dia. Iya, berdasarkan Bible, berdasarkan keyakinannya konsisten, tidak pelangap-pelongo lari sana lari sini gitu loh. Enggak, sekarang Abu sudah bisa enggak saya menggunakan seluruh kitab kami?
Bro, saya tidak pernah membatasi kalian, tetapi dalam konteks tertentu yang ada ucapan Yesus di situ loh, yang kau juga yakini. Inilah yang jadi problem, bukan keseluruhan itu. Gini, contoh, dalam persoalan mengenal Allah dulu, mengenal Allah. Siapa yang lebih mengenal Allah itu daripada Yesus? Kutanya dulu. Oke, sekarang kutanya sama kamu. Dalam keyakinanmu yang bersumber dari Bible itu, siapa yang lebih mengenal Allah? Oke, Yesus. Nah, yang lain kenal nggak? Yang lain tidak mengenalnya secara langsung. Sepakat. Tidak mengenal. Maka di sini saya tidak suruh kau memilih atau saya membatasi kau. Jangan. Enggak. Ini berbicara tentang Allah dulu ini, mengenal Allah. Kalau yang lain-lain oke lah. Kau bisa menganggap kenapa saya dibatasi? Orang di sini juga ada, ini di sini. Tapi tentang konteks Allah ini, Yesus sendiri yang ngomong loh. Sekarang kau mau kemanakan perkataan Sekarang Yesus saya ini? tanya kepada Ayo. kamu, Abu Hadid. Mudah-mudahan kamu bisa menjawab ini. Abu Hadid, coba dengar pertanyaan saya. Ketika Yesus di hadapan Anda, dia mengatakan dia telah turun dari surga. Kira-kira tafsiranmu ini apa? Kalau mengatakan secara letterlek, tidak mungkin orang percaya. Kenapa? Orang dia lahir kok. Maria sampai hamil dituduh-tuduh pezina dan sebagainya kok. Itu berarti kita bisa memahami. Berarti kami harus mengabaikan dogmatis yang tertulis. Lah, pertanyaannya dogmamu sejalan dengan Bible nggak? Dengan Yesus nggak? Itu pertanyaannya. Jadi ketika ada bermasalah dogma, dia telah turun dari surga. Kamu tadi iya. Pertanyaannya. Sekarang saya tanya. Begini. Sekarang saya tanya kamu. Pada faktanya Yesus itu dari surga apa dari ibunya? Sabar. Ayo. Jangan berbicara Pada faktanya, realitanya Yesus itu jatuh dari surga atau keluar dari rahim ibunya. Ayo. Nanti kita akan berbicara tentang fakta nanti. Sabar, saya tanya sama kamu. Ketika dia mengatakan dia telah turun dari surga, tafsiran kamu apa? Ya, tadi saya bilang menurut Petrus demikian. Dia sudah dipilih. Ini Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, di mana Allah itu melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan melalui perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Itu kata Petrus. Terus kamu bantah Petrus lagi. Yesus kau bantah, murid Yesus kau bantah. Ayo. Dia mengatakan dia turun dari surga, penafsiran kamu apa di sini kira-kira? Ya tadi saya baca itu, saya sebutkan itu. Salah. Sebagaimana? Ya. Ketika dia mengatakan bahwasan dia telah turun dari surga, ini dogmatis ya, dogma ya. Kan kamu tuntut tadi harus perkataan Yesus nih. Atau begini. Perkataan Yesus nih. Nah, Yesus mengatakan di hadapan kamu, dia telah turun dari surga, kamu percaya atau tidak? Baik, sebentar. Kecuali Yesus ini kan tokoh historis, pernah ada di muka bumi. Nah, itu tidak sulit bagi kita untuk bisa memberikan sebuah kesimpulan. Kecuali ada cerita, begitu Yesus dilahirkan, dari umur 12 dia hilang naik ke surga. Dia datang lagi dan dia bicara itu di umur 33 tahun. Mungkin kita bisa katakan, ya dia turun dari surga, benar. Tapi kalau kau maksud dia datang dari surga sejak semula, maka orang nggak percaya bro. Dia lahir kok. Dia lahir. Itu bro, manusia itu dikasih akal ya. Apalagi begini. Apalagi orang-orang Yahudi dikatakan cerdas-cerdas ya. Masa begitu saja mereka nggak bisa bedain? Coba bayangkan. Abu, saya tanya sekali lagi Abu. Saya tanya sekali lagi. Ketika Yesus mengatakan dia telah turun dari surga, itu termasuk dalam kajian teologis atau bukan? Kajian teologis itu tinggalkan akal kah dalam kekristenan? Kutanya dulu. Enggak, sebentar. Apakah kajian teologis di dalam kekristenan itu membuang akal? Kutanya dulu. Loh, saya tanya balik nih Kak. Saya bertanya ini, apakah kajian teologis dalam kekristenan itu melepaskan akal atau tidak? Kalau mengatakan pakai akal, berarti kalimat Yesus ini dipahami dengan eksegesis, dengan hermeneutik, bukan dengan letterlek begitu, karena orang tahu dia punya histori, dia punya sejarah. Kecuali saya bilang tadi, kecuali ada peristiwa di mana Yesus ketika lahir kan kecil dulu tuh kan. Nah, umpama umur 10 tahun dia hilang 10 tahun, tiba-tiba datang di usia 30 tahun lalu dia berkata, "Aku datang dari surga." Itu orang percaya, bro. Itu bisa percaya. Tapi kalau kau maksud seperti itu, artinya Yesus datang dari secara apa? Gak mungkin, bro. Aku jelaskan bang, Yesus itu datang dari surga tuh maksudnya dia satu-satunya orang yang nggak punya dosa waris, itu maksudnya. Salah Pak. Bapak jangan sembarangan aja ngomong. Kristen aja berbeda. Gimana sih? Pak, asalan aja bicaranya Pak. Kajian teologisnya begini Abu, coba Abu dengar ya. Coba Abu agak tenangkan diri. Kita diskusi di sini tidak cari kalah menang. Menang pun Abu orang Kristen tidak akan mau masuk Islam. Menang pun saya orang Islam. Saya menang juga saya nggak dapat apa-apa. Ya. Nah sekarang begini, juga tidak. Sabar.
Kenapa saya mengatakan dalil tersebut adalah dalam konteks kajian teologis? Nah, kajian teologis dengan pemahaman secara realitas itu berbeda. Pemahaman secara kasat mata itu berbeda. Kajian teologis itu berbicara tentang iman. Nah, contoh begini ya. Kajian teologisnya begini. Ketika Yesus mengatakan dia telah turun dari surga, maka secara logika dan kasat mata Yesus bukan turun dari surga. Apa alasannya? Secara kasat mata dia dilahirkan, maka dipastikan dia bukan turun dari surga. Itu kasat mata. Tapi jawabannya ada di dalam kajian teologis. Nah, kajian teologisnya bagaimana? Yesus itu adalah firman Tuhan yang tidak kelihatan, yang turun ke bumi, yang masuk ke dalam perut Maria, yang bermanifestasi menjadi daging. Nah, itu disebut dengan kajian teologis. Kau seolah-olah menghakimi Kristen-Kristen semua bahwa kau yang paling benar. Nggak bisa. Dalam Kristen tidak ada barometer yang dipakai untuk mengukur siapa benar siapa salah. Nggak ada, bro. Coba sebutkan barometer apa yang dipakai dalam kekristenan untuk mengatakan Kristen yang ini salah, yang ini benar. Apa coba dia? Nah, okay. Sementara semua bersumber dari Bible. Oke, baik. Yang sana Abu Isa juga pakai Bible, yang sana juga pakai Bible, yang golongan ini sekte ini pakai Bible. Terus barometernya apa? Oke, baik. Barometernya ya. Barometernya adalah dogmatis. Nah, dari hasil dogmatis itu kesimpulan. Nah, itulah barometernya. Kesimpulan benar. Kesimpulan itu bukanlah sesuatu kebenaran yang absolut. Dia relatif, bisa benar di sisimu, salah menurut orang. Tapi kalau dia datang dari Tuhan, tidak ada yang sifatnya relatif. Dia absolut, mutlak. Sebagai bukti saya bilang kan, perkataan Tuhan diterima. Mau dia Wanes kek, mau dia Mormon kek, mau dia Unitarian kek, tetap terima. Itulah kebenaran yang absolut, Tapi kalau pandangan itu tidak bisa dijadikan sandaran kebenaran karena sifatnya relatif. Mungkin menurut kamu benar, tapi menurut yang lain salah. Lalu kamu memaksakan pandanganmu yang bersifat relatif itu terus kamu memutlakan. Ditanya lagi, kamu Yesus kah? Nanti ditanya balik, kamu Yesus kah? Yang memiliki kebenaran absolut karena datang dari Tuhannya. Itu konsekuensi yang harus kalian terima. Kenapa kalian tolak sementara semua akal akan memahami demikian. Oke. Di dalam Yohanes 6 tadi sudah saya katakan Yesus mengatakan dia telah turun dari surga. Yohanes 8 ayat 37. 37 ya, 4137 lah. Yesus mengatakan dia telah turun dari surga. Saya masih mengulang lagi pertanyaan kepada Anda. Ini penekanan. Nah, ketika ayat tersebut itu perkataan Yesus secara langsung bahwasan dia telah turun dari surga. Tafsiran kamu apa? Jawab berkali-kali. Kalau kau bilang bahwa pandangan itu pandangan iman, berarti saya katakan pandangan iman dalam Kristen hilangkan akal, iya. Sementara sabar. Sementara Yesus ini sosok yang ada gitu loh. Kecuali dia nggak ada. Terus ada kata-kata saja yang turun. Itu barangkali, bro. Ini masalahnya kau mau menghilangkan fakta dengan ucapan itu lalu kau bawa konteks iman di situ loh. Nggak bisa. Orang lari semua, bro. Orang lari kebenaran itu sudah tidak bisa dipegang lagi. Kenapa? Di satu sisi dia ada di sini, dia lahir. Lalu di satu sisi dia mengatakan begitu. Dalam pandangan itu, orang mau pegang yang mana? Kecuali Yesus tak ada. Tidak ada dia. Lalu nanti Yohanes yang bicara tentang Yesus kayak kitab Wahyu. Yesus kan nggak ada nih. Yesus tidak ada. Tapi dari penglihatan itu dia membawa tulisan Yesus berkata demikian. Itu baru kau bilang pandangan iman di situ, bro. Yesus tak ada. Ini Yesus ada. Otak dipakai dikit, Aduh, gimana sih? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Masih dalam seputaran penekanan pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan dengan mengatakan dia telah turun dari surga. Saya sudah menginformasikan kepada kamu tadi secara dogmatis di dalam Alkitab mencatat bahwasan yang berada di surga itu hanya ada Tuhan dan malaikat. Kenapa orang Kristen meyakini Yesus adalah Tuhan? Karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, lalu kamu membantah. Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Tuhan, tetapi orang Yahudi yang menuduh dia. Nah, sekarang saya akan mengkaji berkaitan tentang Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nah, dalil-dalil yang Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, contoh seperti yang sudah sangat familiar di Yohanes 14 ayat 9 sampai sekian. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Tuhan itu. Terus tahu nggak, bro? Lalu yang hidup semasa dengan gini. Saya kasih kau runutan peristiwanya ya.
Peristiwa Yesus di pengadilan itu terakhir kan? Akhirnya dari situ keluar dia selesai kan? Oke. Betul nggak? Nah, Betul. percakapan Yesus itu, ucapan-ucapan Yesus itu kira-kira diketahui sama mereka nggak? Diketahui, makanya dengan dasar ucapan-ucapan Yesus itulah mereka jadikan delik mereka untuk menggugat Yesus. Kau pikir mereka nggak dengar Yesus bilang, aku dan Bapa satu? Mereka sudah dengar itu. Itulah yang jadikan alasan mereka menuduh Yesus. Karena peristiwa Yesus keluar dari pengadilan itu langsung dihukum. Oke, kamu Jadi- sepakat bahwasan orang Gimana Yahudi sih? mendengar ketika Yesus menyamakan diri dengan Tuhan dengan mengatakan aku dan Bapa adalah satu, maka itu sebagai dasar tuduhan mereka terhadap Baik, saya mau Yesus? tanya, apakah Yesus mengajar muridnya sembunyi-sembunyi? Kutanya pernah, dulu. oke. Ah, Lanjut. itu sudah. Sudahnya. Kemudian begini, Sudahnya saya apa punya. ini kira-kira? Ya, berarti mereka juga dengar kan? Mereka tahu. Oke. Dan Oke. mereka tahu dan mereka mendengarkan Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, sepakat? Bukan itu kesimpulan mereka atas tuduhan itu menyimpulkan bahwa Oh, mereka Yesus ini menyimpulkan, sedangkan Iyalah. mereka tidak mendengarkannya. Bagaimana ini? Aduh, masa mereka tidak dengar? Tadi kau sudah jawab. Apakah Kalau Yesus mereka mengajar? mendengarkan, bentar. Oke. Kalau mereka mendengarkan, berarti mereka menuduh Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan karena mereka mendengarkan langsung. Memang itu tuduhan kok. Memang itu tuduhan yang diberikan Oke, kepada tuduhan Yesus. itu mereka mendengarkan secara langsung atau tidak? Ya, soal langsung atau tidak langsung tidak ada keterangan, tapi yang jelas dengan menjawab Yesus mengajar tidak sembunyi-sembunyi, ya sudah. Pasti mereka tahu. Mau tahu dengan langsung atau tidak langsung itu bukan poinnya. Yang penting mereka mengetahui. Kamu Lalu tahu kedua, nggak? sebentar, indikasi kedua. Kenapa begitu susahnya mereka mencari saksi? Kutanya dulu, kalau memang Yesus mengajarkan bahwa dia ada setara dengan Tuhan atau dia Tuhan, tentu saksi banyak harusnya. Kenapa mereka tidak mendapatkan saksi sampai harusnya bikin saksi palsu? Nah, terus yang ketiga, kalaupun ada saksi, apa bahayanya saksi ini? Enggak, dia enggak bahaya. Pertama, dia bersaksi dari pihak penuduh, membenarkan tuduhan. Tapi di satu sisi, dia juga tidak akan dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena pengajaran Tuhan tentang tentang dia Tuhan, Yesus tentang dia Tuhan. Maka si saksi ini tidak ada masalah. Tapi kenapa begitu sulit? Ini logika Oke. ya, logika berpikir. Umpama saya mendengar pengajaran Yesus bahwa Yesus itu dia memang Tuhan, dia mengajarkan. Lalu tiba-tiba ada orang musuh-musuh Yesus, nih menuduh dia Tuhan. Saya kan bersaksi di situ bahwa betul Yesus Tuhan. Kenapa saya harus takut? Oh, saya sama Tuhan kok. Sama kepala pasar saja saya berani, saya nantang preman kecil-kecil itu, apalagi sama Tuhan kan gitu. Lalu kenapa begitu sulit mereka mendapatkan saksi? Karena memang tidak ada yang bisa membenarkan tuduhan itu. Kecuali Yesus sudah ngajar. Konsekuensinya apa? Kalau benar Yesus mengajarkan demikian, berapa murid yang Yesus kasih tahu? Berapa orang yang Yesus kasih tahu? Kan tidak susah bagi imam kepala, apalagi posisi imam kepala, rabi itu sangat memiliki otoritas. Orang-orang takut dia. Kau sini. Kau jadi saksi buat saya ya. Kenapa mereka nggak ketemu orang itu? Ayo. Padahal kalau mau dipikir Oke. dalam kisah itu, Oke, gantian. Petrus itu ikut loh. Ikut sampai masuk di dalam itu. Kenapa Petrus menyangkal? Oke. Itu karena tidak ada Yesus ngajarin bahwa dia Tuhan, bukan. Karena itulah Petrus takut nanti dihukum sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebelum ayam berkokok ini akan menyangkal aku. Sebagai Tuhan kah? Bukan. Oke, sekarang saya lanjutkan gampang. Nanti gantian. Kita masih dalam penekanan berkaitan tentang Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nah, tuduhan orang-orang Yahudi ketika di persidangan itu kira-kira tuduhan ini benar-benar terjadi atau tidak? Ataukah ini hanya sebagai tuduhan palsu? Baik. Saya mengatakan tuduhan ini memang benar-benar terjadi ketika Yesus menyamakan dirinya, lalu orang-orang Yahudi yang menuntut kepada orang-orang Romawi bahwasan orang ini telah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Baik. Apa dasar saya mengatakan bahwasan mereka mendengarkan bahwasan Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan? Nah, tuduhannya begini. Mereka mengatakan engkau adalah seorang manusia saja tetapi menyamakan dirimu dengan Tuhan dengan mengatakan engkau adalah anak Allah. Maka dari hasil pendengaran mereka tersebutlah mereka mengatakan Yesus hanya seorang manusia tetapi menyamakan dirinya dengan Tuhan. Maka Yesus dalam konteks menyamakan dirinya, mereka mendengarkan peristiwa itu. Artinya tuduhan ini bukan tuduhan palsu dan Yesus memang benar-benar menyamakan dirinya dengan Tuhan. Sabar. Baca ayat itu yang benar, Baca yang benar. Ketika mereka mau menjebak Yesus, ketika Yesus menyembuhkan orang buta di hari Sabat,
Iya kan? Sehingga dalam hukum itu siapa yang melanggar hari Sabat punya hukuman nggak? Punya. Tapi apa lihat jawaban Yesus? Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja. Lalu perbuatan baik mana yang membuat kalian hendak melempari aku? Perbuatan mana yang dia menyembuhkan orang sakit, orang buta, walaupun hari Sabat? Apakah itu pelanggaran dosa? Enggak. Lalu akhirnya mereka tuh tidak bisa membantah Yesus, lalu menuduh, kau cuma anak manusia aja, kau mau menyamakan. Itu perkataan Yesus atau perkataan orang itu? Perkataan orang itu yang sudah tidak ada lagi bantahan kepada Yesus. Dan bukan sekali mereka itu mencari-cari kesalahan Yesus. Termasuk ketika mereka membawa perempuan lalu berkata, kami mendapati perempuan ini berzina. Bagaimana pandanganmu? Karena di hukum Musa, orang yang berzina harus dirajam, lempari batu. Terus Yesus apa menghukum? Tidak. Seandainya ya, kalau Yesus hukum itu, pasti Yesus didapati kesalahannya. Kenapa? Karena dalam hukum Musa, ya, yang berhak mengenangan itu adalah mereka yang di sana, di pengadilan sana itu. Yesus kok di luar-luar tuh bebas menghukum. Terus orang Kristen mengatakan ini hukum kasih. Enggak ada hukum kasih. Karena itu yang pertanyaan kedua, harus terpenuhi syaratnya. Ya, ada laki-lakinya, ada saksi mata dua. Baru bisa dieksekusi. Kalau enggak bisa. Lagi pula tujuan mereka bawa itu untuk apa? Tertulis di Bible jelas. Mereka ingin mencobai dia supaya mendapatkan kesalahannya. Nah, tapi ketika apa? Yesus bilang begini. Umpama kalau sebab ada tertulis dibilang Musa berkata yang apa namanya perempuan yang berzina dihukum rajam. Kan tujuan mereka mau cari kesalahan. Nah, ketika Yesus tidak menghukum, berarti Yesus salah. Tapi kenapa ketika Yesus mengatakan siapa yang tidak berdosa hendaklah dia yang melempari? Kenapa mereka tertunduk lalu pergi? Karena memang bukan itu tujuan mereka untuk menegakkan hukum. Mereka cuma mau coba Yesus. Tapi Yesus pintar. 2 kali gagal. 3 kali gagal. Akhirnya sudahlah. Tuduh dia aja sudah. Menyamakan diri dengan Tuhan. Kalau begitu, aku tanya sama Meme. Dalam pengadilan itu, Yesus tersalah atau tidak? Oke, dalam pengadilan tersebut, bahwasan secara hukum Romawi dia tidak bersalah. Bukan hukum Romawi. Belum. Nanti di pelimpahan ke Pilatus itu nanti setelah dari sidang Kayapas dulu. Kau lihat rentetannya loh. Itu sebuah peristiwa. Bukan bicara teologi di situ. Fakta. Oh, baik. Fakta peristiwa. Nah, kalau mengatakan bahwa betul Yesus itu menyamakan diri dengan Tuhan, berarti dalam sidang itu Yesus salah. Maka patutlah dia dihukum. Karena menyelisih aturan hukum yang ada di saat dia berada di situ. Itu jelas. Tetapi Yesus di situ tidak bahkan semua scholar Kristen mengatakan bahwa pengadilan Kayafas adalah pengadilan sesat, menghukum orang tidak bersalah. Kalau kau mengatakan Yesus betul mengakui diri dia Tuhan, menyamakan diri dengan Tuhan, maka tuduhan orang Yahudi benar. Di saat tuduhan itu benar, maka Yesus terjadi salah. Oke, Coba baik. bayangkan. Ya, kita sabar dulu. Abu gantian. Kita jangan kembali kepada sekuler karena sekuler itu kan pendapat. Kita berfokus kepada dogmatis yang tertulis saja. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, Anda bertanya kepada saya begini. Kira-kira dalam pengadilan tersebut Yesus itu bersalah atau tidak? Nah, pengadilan itu kan ada 2. Pengadilan secara agama dan pengadilan secara hukum Romawi. Nah, kalau secara hukum agama itu Yesus itu dinyatakan bersalah. Enggak, tidak terbukti. Tidak ada bukti. Tidak Sabar dulu, terbukti. Mana bukti Yesus bersalah yang diberikan oleh imam-imam besar? Tidak Iya, ada. Sabar dulu. Di dalam hukum agama, Yesus itu terbukti bersalah. Nah, kenapa dikatakan terbukti bersalah? Karena tujuan daripada orang-orang Yahudi mengatakan dia itu hanyalah seorang manusia saja. Tetapi, sabar dulu, Abu, sabar. Coba tenang, kita diskusi santai aja. Kenapa saya membuktikan bahwasan Yesus itu bersalah? Di pandangan daripada agama Yahudi, Yesus itu dalam pandangan agama Yahudi itu dia sudah dinyatakan bersalah. Tapi dalam pandangan hukum Romawi dia dinyatakan tidak bersalah. Nah, alasannya apa? Alasannya begini. Dalam pandangan agama Yahudi, seorang manusia menyamakan diri dengan Tuhan wajib untuk dihukum mati. Itu dalam pandangan Yahudi. Maka ketika orang Yahudi mengatakan engkau hanyalah seorang manusia saja, tetapi berani menyamakan dirinya dengan Tuhan, maka engkau wajib untuk dihukum mati. Ketika hukum agama itu sabar dulu. Ketika hukum agama itu dilimpahkan kepada hukum Romawi, maka hukum Romawi menolak orang tersebut di dalam hukum Romawi tidak bersalah. Salah, bro. Kau salah baca Bible. Gini loh, bro. Mereka itu ketika menjawab Yesus tentang bertanya tentang dasar tuduhannya, Yesus nggak jawab.
Yesus nggak jawab. Sekarang aku tanya sama kau, Yesus dituduh sampai masuk ke pengadilan itu karena dituduh Yesus mengaku dia Mesias, anak Allah. Kutanya dulu, sampai bawa Iya. dia ke pengadilan. Iya, Benar. salah loh bro. Yang dituduh ke Yesus itu karena menyamakan diri dengan Tuhan, bukan dituduh dia Mesias, mengaku Mesias, bukan. Dia menyamakan diri dengan Tuhan, makanya itu masuk ke pengadilan Romawi. Ya iya, makanya Iya, apakah makanya lu loh, apa lagi? saya tanya, apakah Yesus masuk pengadilan itu karena tuduhan Yesus mengaku Mesias atau anak Allah? Dengar. Sabar, jawab dulu, jawab. Apakah Iya, sabar. Yesus dibawa ke pengadilan atas tuduhan bahwa Yesus mengaku diri Mesias atau anak Allah? Atau bukan? Ya, Yesus itu Dituduh dibawa apa? ke pengadilan Romawi itu Bukan, di Kayafas dulu. di Kayafas, dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Oke, sudah. Berarti bukan Mesias ya? Atau anak Ya. Allah ya? Baik. Tuduhan, Nih, tuduhan saya bahwa baca. dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ya, saya tahu. Nih, saya baca Matius 26 satu perikop. Ini fakta persidangan yang dituang kembali di dalam Matius 26. Ya, Yesus di hadapan mahkamah agama. Satu perikop ini. Perikop judul perikopnya Yesus. Sesudah mereka menangkap Yesus nih, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk. Ini kan bicara Petrus di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala nih, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Supaya apa? Supaya ia dapat dihukum mati. Makanya saya bilang tadi di awal, kenapa begitu susah? Sebentar, saya jelasin. Sebentar saya jelasin. Mengapa begitu susah mereka mencari saksi? Karena memang Yesus tidak mengajarkan demikian. Akhirnya apa? Yang palsu yang mereka cari supaya menuduh Yesus itu sama dengan menyamakan diri dengan Tuhan. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Ya. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Sepakat ya poinnya ya? Iya. Sebentar. Oke, lanjut. Ini. Walaupun tampil banyak saksi dusta. Mereka tidak memperolehnya, sepakat ya? Sebentar, tetapi mereka tidak memperolehnya. Tidak memperolehnya Walaupun berarti tidak mendapatkannya, sepakat? lah, terus ini maksudnya apa? Yang tampil banyak saksi dusta ini maksudnya apa? Tidak memperolehnya berarti tidak mendapatkannya, sepakat nggak? Loh, terus kalimat selanjutnya apa? Ya, lanjut silakan. Walaupun tampil banyak saksi dusta. Jadi kesaksian itu tidak ditemukan. Kesaksian artinya bukan orang. Tapi isi dari kesaksiannya itu tidak mereka temukan. Walaupun tampil banyak saksi. Nah, saksi ini baru orang, saksi dusta. Oke. Ya, saksi dusta. Oke, Tetapi saya menyimpulkan dulu. Saya menyimpulkan dulu. Di situ mereka berusaha untuk mencari saksi-saksi palsu supaya Salah. Bahasanya bukan begitu, bro. Kesaksian. Kalau Iya, saksi orang. Kalau bicara Iya, saksi orang. Kalau kesaksian berarti ucapan dari orang itu. Ya, Paham oke, ya? oke, saya lanjutkan. Mereka di situ berusaha untuk mencari kesaksian palsu. Nah. Tetapi mereka tidak menemukannya, sepakat? Ya, tidak menemukan. Tidak menemukannya, sepakat ya? Iya, tetapi tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi, artinya saksi-saksi banyak, tapi tidak bisa membuat kesaksian yang untuk menuduh Yesus itu, gitu loh. Oke. Paham Untuk maksudnya? untuk menuduh Yesus dalam konteks kesalahan atau dalam konteks apa? Kesalahan, itu kan Kesalahan maksudnya. apa kira-kira? Loh, ya sesuai dengan tuduhan utama, deliknya apa? Yesus dibawa ke Dalam pengadilan itu. kesalahan dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, sepakat? Ya. Oke, lanjutkan Nah. dalilnya. Nah, ini nih. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan bahwa orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ini dipakai oleh imam besar itu, tapi ibaratnya skill, bagaimana kita mau buktikan dia hancurkan bait Allah, orang bait Allah masih ada kok, Oke. nggak roboh kan begitu. Akhirnya imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus diam. Oke, lanjut. Gini, tahu nggak? Apa namanya, kaedah hukum itu, apa probandi itu kan dari Yunani. Artinya siapa yang menuduh, dialah yang membuktikan. Oke, Saya lanjut. curiga ini dari pengajaran Yesus ini. Oke, Makanya lanjut. Yesus bilang ya silakan, dalam hati dia buktikan. Kan tapi Yesus diam kan? Akhirnya karena Yesus diam daripada tuduhan besar itu, delik utamanya, maka imam besar ini merubah pertanyaan yang tidak sama sekali memiliki substansi bahwa Yesus itu dibawa ke pengadilan gara-gara itu. Nah, di situ Yesus berani gitu. Jadi gini. Lalu imam besar itu berdiri
Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Nah, sini baru Yesus ngomong. Apa ya kata Yesus? Engkau telah mengatakannya. Oke. Artinya Mesias itu bukan saja Yesus yang ngomong, tapi dia juga ngomong. Begitu kan? Nah, akan tetapi, nah di sini bantahan Yesus. Akan tetapi, aku berkata kepadamu. Coba kita cari dalam bahasa Indonesia fungsi akan tetapi ini apa? Kata akan tetapi dalam bahasa Indonesia adalah mengeliminir kalimat sebelumnya dan menetapkan kalimat setelahnya. Artinya dia bantah kalimat sebelumnya, baru dia tetapkan kalimat setelahnya. Makanya Yesus berkata di sini, akan tetapi aku berkata kepadamu. Nah, ini baru kata Yesus. Oke. Yang tadi itu kata mereka itu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan. Maka imam besar itu marah. Kenapa? Kenapa yang tadi kau tidak jawab, yang ini kau jawab? Baru dia jawab itu untuk mengeliminir perkataan imam besar. Itu dalam konteks hukum. Lalu iya sebentar. Lalu imam besar itu mengoyak pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Pertanyaannya, di mana kalimat Yesus yang menghujat Allah? Coba. Lanjut. Sebentar, saya mau tanya Anda dulu. Dari narasi jawaban Yesus, di mana dia menghujat Allah? Menghujat Allah, Di mana? Allah, Dari karena dia ucapan Yesus. Karena dia mengatakan dia duduk di samping Allah. Loh, biasa. Kalimat itu sudah disebutkan sebelum Yesus ada. Artinya di anak Allah itu sudah ada. Mesias sudah ada. Masalah duduk di sebelah kanan itu bukan fakta, tetapi sebuah majas. Dipahami itu. Ya. Karena ini gini. Intinya saya mau katakan begini. Di otak musuh-musuh Yesus pokoknya mau dia betulkan, dia salah, pokoknya dia harus mati. Itu di otaknya mereka. Oke, Itu lanjut. tahu, paham ya? Lanjut dalilnya. Oke, lalu ini makanya memang, dan untuk apa kita perlu saksi lagi? Ini kan putus asa. Kalau begitu dari awal kenapa kau siapkan saksi dusta? Sabar, jangan mengatakan putus asa, tidak boleh. Itu framing, tak boleh. Loh, Jangan memang lanjut. sekarang telah kamu dengar hujatannya. Di mana hujatan Yesus? Oke. Hujatannya itu karena Pertanyaannya dia di mana? mengatakan, hujatannya itu karena dia mengatakan dia duduk di samping Allah. Itu hujatan. Lanjut. Bukan, bro. Hukum Yahudi yang ada hukumannya ketika orang itu menyamakan diri dengan itu yang ada hukum. Masa dia dihukum terhadap sesuatu yang tidak ada hukumnya? Kutanya, bisa nggak menghukum seseorang? Lanjutkan dulu bacaan Sabar, tadi. menghukum seseorang yang tidak ada hukumnya, bisa nggak, bro? Nggak bisa. Nggak Menghukum bisa. seorang yang tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Ayo, bisa nggak? Ya, salah satu menyamakan dirinya dengan Tuhan dengan mengatakan duduk di samping Tuhan itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Loh, sejak kapan ada hukum Yahudi mengatakan itu termasuk kesalahan? Sejak kapan? Masa tiba-tiba hukum dibuat di dalam sidang itu? Lalu Karena memang tidak ada, sabar dulu Abu. Karena memang tidak ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ada seseorang yang duduk di samping Tuhan, itu nggak ada. Itu Loh, sudah sudah salah satu penghujatan. Gini bro, faktanya Yesus tidak duduk di samping kanan, di sebelah Jangan Bapa sampai di nggak situ ada. dulu, sabar dulu, jangan sampai Loh, di situ ini dulu. Yesus lagi ada dalam pengadilan, paham? Gimana sih pengadilan kok begitu ya? Terus yang kedua, ini menurut pandangan para scholar terkait fakta persidangan. Sejak kapan ya hakim itu memberikan putusan kepada orang yang nonton? Sejak kapan? Hah? Pernah kau lihat di persidangan baik di Amerika di mana-mana? Di Amerika kan ada sistem penjurian ya. Tetapi tetap putusannya di hakim. Ini enggak langsung Bentar putusan dulu, di bentar dulu, Bu, ya. sebentar. Bentar. Ah. Nanti baru sebentar ya. Aduh, iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya sering bawa materi ini, nggak pernah sampai finish. Kenapa? Karena sudah mulai terbuka kan, sudah mulai terang, akhirnya mentah lagi.